Shalom, horas untuk kita semua. Saya berharap kita semua sehat-sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini Kamis 12 September 2024 diambil dari Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Sekali lagi, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Bapak Ibu, remaja, Naposa Bulung, dan juga adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada banyak orang tua mempunyai tujuan tertentu ketika mereka memberikan nama kepada anaknya. Kalau kata Shakespeare mengatakan seorang pujangga dari Inggris, apalah arti sebuah nama? Namun bagi kita di belahan bumi bagian timur ini, ternyata nama itu memiliki arti. Nama itu memiliki tujuan. Nama itu memiliki makna. Ada orang tua yang memberi nama anak dari tokoh Alkitab karena dia mengidolakan tokoh Alkitab tersebut dan berharap agar anaknya juga memiliki nilai karakter dari tokoh Alkitab tersebut. Makanya tak jarang kita menjumpai seseorang yang bernama Samuel, ada juga Daud, kadang Daniel, bahkan Simon, Paulus, dan lain sebagainya. Bahkan di luar negeri, itu orang tua memberikan nama anaknya Yesus. Nah, tetapi ada juga orang tua yang memberikan nama sebagai anak kesayangan. Seperti di kita orang Batak, bagi kita orang Batak itu ada namanya Hasudungan. Itu artinya kesayangan. Itu artinya memang anak kesayangan mereka. Nah, bagi kita orang Batak, pemberian nama kepada anak itu adalah sebagai ungkapan doa, juga harapan dan tujuan agar si anak itu hidupnya bagus sesuai dengan namanya. Seperti saya, John Albert Hasahatan Simanjuntak. Ada kata hasahatannya. Hasahatannya itu berarti adalah kesampaian. Orang tua saya ingin agar saya kesampaian cita-citanya. Ada juga yang bernama Hamonangan, agar dia menang dalam segala hal apapun. Kemudian ada juga Asitongan. Asitongan kebenaran, agar dia selalu menyatakan kebenaran-kebenaran yang ada. Dan lain sebagainya. Nah, dalam nats hari ini Yusuf juga memberi nama anaknya yang kedua berdasarkan karya Allah yang telah ia terima, berdasarkan berkat dari Tuhan yang telah ia terima. Jadi tanda karya Allah dalam hidup Yusuf dalam ayat yang ke-52 ini, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Efraim memang nama Ibrani yang mungkin juga artinya adalah tempat yang subur, juga berarti berbuah banyak. Artinya ketika nama Efraim ini bisa kita katakan makmur. Nah, di sini kemudian maknanya ada, yaitu sebab katanya Allah membuat aku membuat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi anak yang kedua ini adalah sebagai tanda penyertaan Allah
di negeri kesengsaraan. Di negeri kesengsaraan di mana? Di negeri Mesir. Kita tahu kisah Yusuf. Kisah Yusuf ini adalah kisah di mana dia dibuang oleh saudaranya. Ia dibuang oleh saudaranya, dijual kepada orang Ismail yang juga adalah orang Midian. Kemudian dijual lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Lalu kemudian dia difitnah oleh istrinya Potifar dan dijebloskan ke penjara. Dan ketika dia di penjara, Tuhan tetap menyertainya. Kenapa Tuhan tetap menyertainya? Karena ternyata ketika dia melalui proses penderitaan itu, dia tetap berada di jalan Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Bahkan dia tidak berbuat dosa ketika dia digoda oleh istri Potifar. Oleh karena itulah Yusuf tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan bahkan kemudian ketika dia di penjara, dia menerangkan arti mimpi dari juru minuman dan juru roti. Setelah itu kemudian ketika Firaun bermimpi, Yusuf bisa menerangkan artinya. Dan yang menarik ketika Yusuf diminta oleh Firaun untuk menerangkan arti mimpi, maka kita bisa baca dalam Kejadian 41 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Artinya, ketika dia mau menerangkan mimpi, dia mau menerangkan bahwa bukan dia yang menerangkan, tetapi Allah lah yang menerangkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini kuncinya kemenangan Yusuf. Ini kunci penyertaan Yusuf, bahwa Yusuf tetap mempersaksikan Allah. Yusuf tetap memberitakan karya Allah, bukan karya dia. Sehingga kemudian ketika lahirlah anaknya yang kedua, dia katakan bahwa aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Allah yang membuat. Allah membuat. Jadi kembali lagi bahwa segala-galanya dimulai dari Allah. Kalau kita ingat kisah penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dimulai dari Allah. Artinya bagi kita saat ini, Nats hari ini mau mengingatkan kita bahwa mari kita memberitakan karya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memberitakan apa yang Tuhan telah berikan, apa yang Tuhan telah kasih, apa yang Tuhan telah karyakan dalam hidup kita. Mungkin kita punya anak, kemudian kita kasihlah nama anaknya Grace sebagai anugerah dari Tuhan, ataupun kemudian kita ada juga, saya teringat dengan seseorang di Siantar yang memberi nama anaknya Madeba. Madeba itu Moliate Debata. Rupanya dia punya sejarah bahwa dia itu merantau dari Sidikalang ke Siantar, tidak ada apa-apa, tapi kemudian dia sudah mulai punya apa-apa. Lalu kemudian dia kasihlah tanda penyertaan Tuhan dalam nama anaknya Madeba, Moliate Debata. Oleh karena itulah saat ini mari kita mempersaksikan Allah dalam hidup kita. Kalaupun kemudian dulu kita merantau dari kampung sampai ke sini, tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa sama sekali, tapi kemudian sudah punya keluarga, kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya apapun. Kemudian di saat ini katakanlah kepada anak kita, "Nah, semua ini adalah karena kemurahan Tuhan. Semua ini adalah dari Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Karena semua berawal dari Allah. Karena semua berawal dari Allah, mari kita kembali kepada Allah, tetap rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena Dialah yang maha tinggi. Oleh karena itu, tetap persaksikan Tuhan dalam hidup kita. Berhasil pun kita, sukses pun kita katakan semuanya karena dari Tuhan. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha mulia, Allah yang maha esa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang selalu menyertai kami semua. Dan hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa semuanya bermula daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami mempersaksikan Engkau ya Tuhan Yesus dalam hidup kami, bahwa apapun yang kami punya saat ini, itu semua tak lepas dari karya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami mempersaksikan hal ini kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, agar mereka juga merasakan bahwa Tuhan yang berkarya dalam hidup di keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak kami, Tuhan juga berkati cucu-cucu kami, Tuhan juga berkati keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.